Yang terjadi adalah ini bahasa Ibrani punya orang Yahudi, diterjemahkan ke bahasa Yunani, oke? Ini punya Kristen, Perjanjian Baru, ditulis juga dalam bahasa Yunani. Ini ditempel nih, yang perjanjian ini kan menjadi perjanjian lama kan? Ini kan perjanjian baru kan? Ditempel. Enak kan suaranya? Jadi buat yang menuduh bahwa Quran salah menyebutkan Maryam sebagai saudara perempuan Harun, nanti kita bisa lihat di sini. Jadi Harun yang dimaksud itu memang Nabi Harun alaihissalam. Makanya yang membuat standar yang menuduh Quran salah itu berarti standarnya kurang canggih gitu. Iya. Isinya Bible ini tidak sama dengan isinya Bible ini atau ini gitu. Diubah berarti? Enggak, ini sama sekali baru. Selamat datang di Rukun Podcast. Tapi gini ya, ini disclaimer nih. Isinya Bible ini tidak sama dengan isi Bible ini atau ini gitu. Diubah berarti? Enggak, ini sama sekali baru. Oh. Bukan adopsi dari sini, bukan adopsi dari sini, bukan adopsi dari manuskrip kuno manapun. Jadi ini sebenarnya murni tulisan si pendiri sekte itu. Oh, jadi memang tidak terikat sama siapapun. Ya. Walaupun di sini ada tulisan Bible-nya gitu. Ya. Tapi masalahnya si pendiri ini tadinya pemain musik gereja. Oh, ya, waktu dia masih muda, pemain musik gereja, dia akhirnya keluar dari gereja itu dan mendirikan gereja setan ini gara-garanya pada waktu hari Sabtu malam dia melihat seorang laki-laki bermaksiat di sebuah festival, ya, bermaksiat dengan lawan jenis. Minggu paginya si pendiri gereja setan ini melihat orang laki-laki yang sama itu bersama anak istri dalam gereja. Sedang berdoa gitu. Oh, dan itu dia lihat berminggu-minggu gitu. Melihat orang protes kepada orang yang sama. Ya, dia mungkin tidak setuju dengan atau gimana ya, memandang bahwa tingkah laku orang Kristen seperti itu buat dia mungkin tidak mencerminkan orang Kristen yang sebenarnya. Dia mengeneralisasikan lah ibaratnya perilaku terus seseorang dia untuk mendirikan gereja setan. Wah, ini lebih bahaya lagi. Satanic Bible. Nama orangnya Anton Sander Levy. Tapi isinya ini sama sekali berbeda dengan yang ini ya. Jadi tidak ada kaitannya sama sekali. Dapat dari mana sih kok? Belilah, masa dari Bantar Gebang. Wah, tapi kalau bahasa isinya emang waduh parah. Tapi untuk bahasa Inggris ya. Coba kalau ada terjemahan berarti udah terorganisir juga di sini tuh. Saya nggak perlu tunjukin lah isinya. Saya nggak mau bahas isinya lah. Karena ini tidak ada hubungan dengan kristologi. Iya, benar. Di luar kristologi ini mah. Ya. Ada apa lagi nih yang baru-baru nih? Kemarin ada ini. The Dead Sea Scroll. Ya. Oh. Ini juga dokumen penting nih. Ini yang baru datang nih. Ini namanya nih, The Chumash. Chumash apa Chumash nih bacanya nih. Pokoknya Stone Edition. Chumash ini adalah isinya hanya 5 kitab Musa plus tafsir. Oke. Hanya 5 kitab Musa dari Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. Tapi ada tafsirnya. Yang ini juga ada tafsirnya. Kalau yang ini kan lengkap nih. Dari dari Kejadian sampai 2 Tawarikh. Tanah. Ya, kalau yang ini hanya Pentateuch saja. Tapi tafsirnya ini lumayan gimana ya? Mau lihat? Boleh. Nah, di sini juga nih komplit nih. Komplitnya apa? Ini tradisi-tradisi dari Yahudi nih. Selain indeks, mereka punya hari-hari penciptaan langit dan bumi. Ini dari Adam sampai Yakub. Tahunnya tuh ya, dari tahun penciptaan 1 sampai tahun berapanya tuh. Banjir Nuh, 70 bangsa, keluarga Musa, Harun dan Miriam ada. Nah, nih. Ini lumayan juga nih dibahas nih. Buat yang nggak paham bahasa Quran, yang sering menuduh bahwa Quran salah karena menyebut Maryam ibunda Isa Al-Masih sebagai saudara perempuan Harun, ya. Tuh kemarin aku juga bahas tuh. Ini kuliah nih ya. Ini kuliah. Isi kuliah ya. Ini di sini malah ada nih, tuh ya. Bagannya keluarga Musa, Harun dan Miriam.
Jadi buat yang menuduh bahwa Quran salah menyebutkan Maryam sebagai saudara perempuan Harun, nanti kita bisa lihat di sini. Jadi Harun yang dimaksud itu memang Nabi Harun alaihissalam, abang daripada Nabi Musa alaihissalam. Mereka berdua punya saudara perempuan namanya Miriam tuh. Nih, Miriam. Ya, bukan Maryam, ini Miriam. Miriam. Ya. Ayahnya namanya Amram. Baca? Amram, tuh ya. Kalau Maryam ibunda daripada Isa al-Masih, ayahnya namanya Imran. Ini Amram. Saudara perempuannya Nabi Harun dan Musa, Miriam. Kalau ibunya Isa al-Masih, Maryam. Marmir gitu ya. Jadi ada bedanya gitu. Maka itu mereka menganggap bahwa Quran salah menyebutkan Maryam sebagai ibunda Isa al-Masih, dianggap sebagai saudara perempuannya Harun. Mereka menuduhnya begitu. Padahal itu adalah tradisi daripada bangsa Yahudi untuk menyebutkan seseorang menisbatkan kepada leluhurnya. Yeah. Jadi Ukhta Harun atau diterjemahkan saudara perempuan Harun itu sebenarnya artinya adalah kamu ini keturunan Harun gitu. Yeah. Leluhur kamu tuh orang soleh, nabi lagi. Terus kan dikatakan di ayatnya kan disebutkan bahwa ayahmu bukan seorang buruk perangai, ibumu bukan seorang pezina. Maksudnya adalah kenapa? Karena mereka menuduh Maryam berzina. Karena mempunyai anak tanpa suami gitu lah. Yaitu mempunyai anak Nabi Isa al-Masih gitu ya. Di sini juga ada yang namanya Harun ya. Harun menikah dengan seorang wanita bernama Eliseba. Ya. Istrinya Zakaria yang merawat Maryam atau Maria namanya juga Elizabeth. Ya. Ini Eliseba sebenarnya sama, transliterasinya juga Elizabeth juga. Ini adalah istrinya Harun. Jadi kalau menggunakan standar mereka yang menuduh bahwa Quran salah menyebut Maryam sebagai saudara perempuan Harun, kita bisa tanya, kalau begitu apakah ini Eliseba istrinya Zakaria? Bener nggak? Bisa nggak begitu? Enggak, maksudnya bisa nggak kita menggunakan standar yang sama dengan menuduh seperti itu? Iya, jadinya bisa kalau disambung-sambungin tapi gitu. kan pasti bukan. Ini adalah istri daripada Nabi Harun gitu loh. Makanya yang membuat standar yang menuduh Quran salah itu berarti standarnya kurang canggih gitu. Iya. Gitu aja sih. Pengertiannya. Pengertiannya. Nah, Yesus sendiri di Bible kan juga disebut sebagai anak Daud. Apakah artinya Yesus anak kandung Daud? Jarak Yesus sama Daud jaraknya kurang lebih 1000 tahun lebih. Apakah kita berpikir Yesus anak kandung Daud? Kan bukan. Yesus juga mengatakan kepada orang-orang Yahudi, hai kamu keturunan ular beludak gitu. Apakah benar mereka tuh keturunan ular gitu? Kan enggak, itu kan kalimat kiasan. Iya. Gitu. Ini lengkap banget ini. Nah, tetapi sebenarnya bukan ini yang menjadi perhatian saya. Kenapa saya beli buku ini, bukan ini. Tapi di dalamnya ini ada tafsir rabi-rabi Yahudi dari mulai Kejadian sampai Ulangan. Ini sekarang gue udah punya nih. Waktu lu datang kemarin lu belum waktu terakhir datang sini gue belum beli. Ini Septuaginta. Oh, ini yang selalu dibilang sama Kodondi ya. Yang Yunani. Gitu, iya. Wah, parah nih, Fun. Pulang kita, Fun. Pulang. Wah, banyak banget nih. Kan enak kalau ngomong ada bukunya. Bener, next makanya kita harus kalau bahas ngomong sih. Kalau pakai buku kan asumsi ntar jadinya, takutnya. Ntar, di Bible ada nggak kisah Nabi Abraham dimasukkan ke dalam tungku api, dibakar? Nggak tahu. Nggak ada. Di Bible yang ini, Kristen nggak ada. Di secara secara teks di ini juga tulisannya tuh diterjemahkan dengan hal yang lain. Tetapi ada ada tafsir di sini. Ternyata Nabi Abraham atau Abram pernah dimasukkan ke dalam tungku api oleh Raja Namrud. Jadi nggak jauh beda dengan cerita Nabi Ibrahim versi Islam. Ya, di sini diselamatkan. Oh.
Oke, nanti mungkin lain kali kita bahas. Lain kali kita bahas, dan salah satunya ini juga nih yang akan kita bongkar, tapi di next episode. Jangan dibongkar, mahal itu. Bukan, maksudnya dibedah, dibaca, dilihat nih. Karena saya mau syahadat lagi nih. Buset. Untuk lebih meyakinkan lagi nih. Ini Sobat Rukun nih, kalau misalnya menonton, diambil intisarinya. Kalau misalnya ada yang perlu ditanyakan segala macam, monggo aja untuk datang ke kanal Kodondi, silakan serang. Langsung bertanya-tanya, mungkin kan ini kan di wilayah tekstual, di wilayah ilmiah yang memang bisa didiskusikan ya kok ya. Dan juga buat sahabat rukun yang mungkin non muslim juga, kan salah satu sahabat rukun kita kan juga non muslim, membacakan dan mungkin penasaran juga, monggo aja bisa didiskusikan ke Kodondi. Karena lagi-lagi kalau rukun nih masih berguru banyak sih, apalagi kalau bicara soal tekstual. Nah, ini ketemu nih. Hagar, putra Raja Fir'aun. Wah. Ngalur ngidul. Enak gak kamu baca teks gini? Iya sih, Enak benar. gak? Ini untuk ayat ke berapa nih? Kejadian 15, ayat 19 sampai 16, 12. Ini kejadian 16 berarti ini ya. 16 ayat ke berapa nih? Di sini kan menceritakan bahwa apa namanya? Hagar dan Abraham Sarah dan Abraham diberikan Hagar gitulah. Nih. Hagar was a daughter of the Pharaoh. Ya. So it was that Hagar, an Egyptian princess. Berarti ya. Oke? Jelas? Ya. Menarik banget sih. Karena gini, ini cibiran ya, cibiran dari orang-orang teman-teman kita yang Kristen, terutama yang apologet, bahwa Ismail adalah anak budak. Karena Hagar dikonotasikan dengan budak. Gitu. Ya mereka nggak punya ini, yang mereka kan punya kan cuma terjemahan bahasa Indonesia gitu loh. Gitu. Ini penting buat kita yang bergerak di dalam bidang kristologi, karena yang membela Hagar, yang membela profil-profil dalam Quran yang dianggap sebagai kurang bagus, yang membela malah ini nih. Ya, dan ini dokumen resmi daripada Yahudi dan sangat-sangat otoritatif. Yang berhak menafsirkan Tanakh ya rabi-rabi mereka lah. Nah, sedangkan ini apakah rabi-rabi itu menerima ini? Enggak gitu. Karena ini itu seperti gini, ini kan Septuaginta, ini kan Tanakh nih, anggapnya ini Tanakh nih. Ini Tanakh nih. Gua terus terang kalau memperagakan ini gua demen. Gitu, bener. Kebuka semua kan pada ujungnya kan. Karena Berawal dari ini doang nih tadi nih. Nih gini ya, nih gini ya. Ini kan Tanakh kan. Tanakh ini kan Bible-nya orang Yahudi kan. Dari Kejadian sampai 2 Tawarik. Ya. Diterjemahkan menjadi ini. Ya, ini namanya Septuaginta. Oke, dari bahasa Ibrani diterjemahkan ke bahasa Yunani. Terus Kristen kan mempunyai dokumen yang namanya Perjanjian Baru kan? Ya. Nah ini Perjanjian Baru doang nih. Ini sih cuma Perjanjian Baru dari Matius sampai Wahyu. Tidak ada Perjanjian Lamanya, ini Perjanjian Baru nih. Yang terjadi adalah, dan ini ditulis dalam bahasa Yunani juga. Yang terjadi adalah ini bahasa Ibrani punya orang Yahudi diterjemahkan ke bahasa Yunani. Oke? Ini punya Kristen. Perjanjian Baru ditulis juga dalam bahasa Yunani. Ini ditempel nih, yang perjanjian ini kan menjadi perjanjian lama kan? Ini kan perjanjian baru kan? Ditempel. Enak kan suaranya? Hilangkan suaranya ya. jangan dihilangin. Nggak, jadi perjanjian baru, perjanjian lama. Ini asalnya dari sini. Ini ditempel, plok. Jangan pakai suara lah ya. Iya. Ini menjadi Bible-nya orang Kristen. Padahal yang di sini tidak ada yang di sininya. Yang mana? Ini kan Yang serapan perjanjian dari baru. sini. Iya. Ya ini kan baru. Yang ini dari sini. Ini dari bahasa Ibrani terjemahin ke bahasa Yunani. Ditambah ini. Terus diaku sebagai Bible-nya orang Kristen. Ya? Gimana? Habis ini ada lagi nih yang kreatif nih. Ini tulisannya orang Mormon.
Ya, Mormon nih. Satu lagi kesaksian. Ya, ini Mormon. Ini kitabnya Mormon. Mormon juga pakai ini. Mormon pakai ini. Ditambah ini. Ditambahin ini lagi. Plek, jadi triple nih. Ini kitabnya Mormon gitu. Orang Kristen ngakuin nggak ini sebagai Kristen? Yang Mormon ini? Enggak. Nggak mengakui. Karena hanya mengakui beberapa gospel aja. Enggak, satu Bible-nya Kristen dipakai sama Mormon, tambahin buku kitab lagi. Ini menjadi kitabnya Mormon. Ini kitabnya Yahudi. Dari sini menjadi ini, ditambahin ini. Jadi kitabnya Kristen. Kitabnya Kristen ditambahin sama bukunya Mormon. Jadi kitabnya kitabnya Mormon. Gitu. Paham? Paham. Enak nih kalau ada bukunya enak. Memperagakan gitu. Aduh, la ilaha illallah asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sahabat rukun, kalau nggak dipotong nih bahaya karena kita kehabisan episode biar kita bahas lagi kok. Jangan di dipotong. episode selanjutnya. Ini jangan dipotong kalau ini. Jangan dipotong ya. Jangan. Ini ilmiah. Benar. Sumbernya ada, teksnya ada. Dan bisa diverifikasi. Kenapa dipotong? Iya. Jangan. Makasih sahabat rukun sudah nonton sampai habis kolaborasi kita sama Kodondi yang insya Allah silakan diambil ilmunya, informasinya. Jika kurang segala macam silakan perbanyak lagi literasinya. Lagi-lagi kita ingin menyampaikan sesuatu yang bermanfaat dan juga sesuai dengan apa yang ada di teks. Jadi kita hanya melihat saja gitu ya dan membacanya bukan berasumsi dan sebagainya gitu ya kok ya. Makasih banyak sahabat rukun, Kodondi pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari gini pagan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Rukun Podcast.